Mengejutkan, pasukan para layang Al-Qassam tembus pangkalan militer Israel dengan mudah. Sumber berbahasa Ibrani melaporkan infiltrasi pejuang Brigade Al-Qassam menggunakan para layang di sebelah timur pangkalan militer Israel, Karam Abu Shalem yang berada di sekitar Gaza. Setelah kedatangan pasukan para layang Batalion Ezzedin Al-Qassam, sayap militer Hamas di sebelah timur pangkalan Karam Abu Shalem di sekitar Gaza, konflik bersenjata yang sengit telah terjadi di daerah itu antara pejuang Palestina dan juga tentara rezim Zionis. Di sisi lain, sekelompok pasukan khusus rezim Zionis berusaha melakukan penetrasi ke jalur Gaza, namun mereka disergap oleh pasukan perlawanan di timur Khan Yunis. Pada saat yang sama, beberapa sumber melaporkan terjadinya baku tembak antara pejuang perlawanan dan juga pasukan Israel di timur Rafah dan timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Sebelumnya, mantan penasehat Pentagon mengumumkan bahwa tentara rezim Zionis dan Amerika telah mencoba melakukan penetrasi ke jalur Gaza, namun mereka mendapat pukulan keras dari perlawanan Palestina. Sementara itu, roket-roket dari Brigade Al-Qassam kembali berhasil menghantam kendaraan-kendaraan militer Israel. Angkatan bersenjata rezim Zionis yang berusaha menyusup ke jalur Gaza melalui jalur darat disambut perlawanan sengit pasukan Palestina. Sayap militer Hamas menyerang kendaraan-kendaraan pembawa personel rezim Zionis. Pasukan kami menembak kendaraan pembawa personel militer rezim Zionis di timur Al-Zaitun dengan roket Yasin 105, kata Brigade Al-Qassam. Tidak lama kemudian, Brigade Al-Qassam mengumumkan telah menembak 2 kendaraan pembawa personel militer rezim Zionis yang masuk ke wilayah Al-Zaitun, Gaza dengan roket Yasin 105. Tank-tank pasukan rezim Zionis Senin siang juga memasuki jalan raya Salahuddin di pinggiran kota Gaza dan disambut dengan luas pasukan perlawanan Palestina. Sebuah tank pasukan rezim Zionis pada Senin siang setelah memasuki jalan raya Salahuddin menembak sebuah kendaraan sipil yang menyebabkan 3 warga menjadi korban. Lalu Brigade Al-Qassam menyerang balik tank rezim Zionis tersebut sehingga tank Israel itu terpaksa mundur dari wilayah pinggiran Gaza. Ketika Hamas melancarkan serangan mematikan pada Sabtu lalu ke wilayah Israel, mereka juga menggunakan para layang bermotor atau para motor untuk melewati perbatasan. Brigade Izz al-Din Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, melakukan serangan terhadap pengunjung festival musik dan kota-kota Israel di sekitar jalur Gaza. Mereka menyebut serangan beradak ini sebagai sergapan Al-Aqsa. Juru bicara militer Israel Richard Heck mengkonfirmasi pejuang Palestina menyusup menggunakan parasut baik dari laut dan juga daratan. Foto dan klip video yang dibagikan di media sosial menunjukkan Brigade Al-Qassam tiba dengan parasut. Ini untuk pertama kalinya mereka diketahui menggunakan teknik tersebut dalam serangan terhadap Israel. Brigade Al-Qassam merilis salah satu foto pejuang mereka yang melakukan serangan ke Israel. Melintasi perbatasan melalui udara, milisi Palestina berhasil menyeberangi pagar yang memisahkan Gaza dan Israel melalui udara dengan para layang bermotor yang bisa membawa 1 atau 2 orang. Parasut ini dilengkapi generator dengan baling-baling yang di kemudian hari dikemudikan saat melaju ke wilayah sekitar jalur Gaza. Taktik Perang Dunia II.
Parasut militer biasanya digunakan untuk menyebar pasukan dari udara dengan tujuan menembus garis pertahanan musuh. Tim parasut pertama kali dikerahkan ke medan tempur oleh negara-negara Jerman dan juga Sekutu Perang Dunia II. Serangan Gantole 1987. Serangan Hamas Sabtu lalu mengingatkan kembali pada operasi Gantole bermesin yang membawa 2 orang Palestina, seorang warga Suriah dan juga 1 lagi warga Tunisia dari Front Populer Pembebasan Palestina Komando Umum. Mereka terbang dari Lebanon untuk menyerang situs militer Israel pada November 1987 atau 1987. Meluncur dari darat dengan menggunakan parasut yang dilengkapi motor penggerak serta sistem kemudi, membuat para pejuang dapat menerbangkannya dari darat. Ini artinya mereka bisa terbang tanpa harus mendaki ke atas bukit atau harus lompat dari pesawat. Mesin ini memberikan daya dorong pada parasut hingga kecepatan 56 km per jam. Para penggunanya bisa menggunakan atribut ini selama 3 jam dengan ketinggian sekitar 5.000 meter dari permukaan tanah. Para layang bermotor ini mampu mengangkut beban 230 kg setara dengan beban 4 orang menurut sebuah situs para layang bermotor. Alat yang menyerupai payung ini bisa memiliki 1 kursi atau model gerobak roda 3. Rekaman video yang diunggah oleh apa yang disebut sebagai media militer Brigade Is Al-Din Al-Qassam yang menunjukkan para pengguna para layang bermotor ini meluncur dari darat, masing-masing dikendalikan 1 atau 2 pejuang. Rekaman lainnya menunjukkan para pejuang menembak dari udara sebelum mendarat dan menyerbu posisi-posisi Israel. Beberapa para layang membawa pejuang dengan sepeda motor. Hamas menyebut kelompok penerjun payung yang menembus perbatasan ini sebagai skuadron Saker. Mengapa Israel tak bisa mendeteksi para layang itu? Rekaman video yang dipublikasi media Hamas menunjukkan pasukan terjun payung bersenjata mereka terbang dari Gaza, berada di bawah perlindungan tembakan roket-roket yang diluncurkan dari jalur Gaza. Beberapa dari para layang bermotor itu terbang rendah, sementara yang lainnya terbang lebih tinggi. Mereka bisa melihat secara jelas dengan mata telanjang dari udara yang mengelilingi Gaza.